kasih atas semua rencana sumbangsih kalian, yang mana jujur selama 34 tahun saya mengemban tugas setelah meninggalnya almarhumillah Tuan Guru Fadil Tahir rahimahullah. Saya belum pernah mau merepotkan, menyibukkan kalian. Dikuah perepotan selama 34 tahun. Mau haul, mau apapun kegiatan. Acara selanjutnya, pelantikan pengurus pemuda Yatofa periode tahun 2023-2028 berdasarkan surat keputusan nomor 0432-X1-Yatofa-5 Romawi-2023 tentang pengesahan pengurus pemuda Yatofa Yayasan At-Tahiriyah Al-Fadiliyah Masa Bakti 2023-2028. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, pendiri dan ketua yayasan menimbang bahwa dengan telah terbentuknya kepengurusan pemuda Yatofa pada tanggal 9 Maret 2023, ketua yayasan perlu mengesahkan kepengurusan pemuda Yatofa, memperhatikan hasil rapat pengurus yayasan pada tanggal 22 Maret 2023 bertempat di Bodak, dan hasil musyawarah pengurus besar pemuda Yatofa tertanggal 25 April 2023, mengingat permohonan penerbitan SK pengurus pemuda Yatofa pada tanggal 25 April 2023 memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan susunan kepengurusan pemuda Yatofa Masa Bakti 2023-2028 yang susunannya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan dapat diubah, ditambah dan atau disempurnakan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bodak pada tanggal 1 Mei 2023, Ketua Yayasan Haji Faris Fadli Fadil Tahir SSI. Lampiran 01 surat keputusan nomor 0432-X1-SK-5 Romawi-2023, susunan pengurus pemuda Yatofa Masa Bakti 2023-2028. Yang kami sebutkan namanya silakan berdiri, kecuali yang dua, mohon izin. Pelindung penasehat Tuan Guru Haji Ahmad Fadli Fadil Tahir, Dewan Pembina dan Pengawas Haji Faris Fadli Fadil Tahir, pengurus harian mohon berdiri, Ketua Umum Haji Sofyan Fadli Fadil Tahir, Ketua Harian Abdul Majid SHI, mohon di depan. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Muhammad Jalaluddin SPD MPD, Wakil Ketua Bidang Keagamaan Azwar Fadli Fadil Tahir, Wakil Ketua Bidang Sosial Jono Sugianto, saya. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Supratman MZSP, Wakil Ketua Bidang Kesehatan Dr. Hana Fadli Fadil Tahir, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Pekaderan Mastur, Wakil Ketua Bidang Humas dan Media Suparman, Sekretaris Agus Saputra, Wakil Sekretaris Ahmad Fuaidi, Bendahara Muhammad Khulaifi, mohon maju ke depan. Wakil Bendahara Herniwati, Korbit Pendidikan Sahwi SPD, Korbit Keagamaan Ustaz Lukmanul Hakim, Korbit Sosial Syukri,
Korbit Ekonomi Amir Mahmudi SPDI, Korbit Kesehatan Yayan Sofian W, Korbit Pemuda Roni Haryanto, Korbit Pengkaderan Abdur Rahim SPD, Korbit Humas Muzaki, Korbit Sekretariat Faris Rahman. Ditetapkan di Bodak pada tanggal 1 Mei 2023 Ketua Yayasan Haji Faris Fadli Faldil Tahir SSI. Mohon kepada Ketua Yayasan Haji Faris Fadli Fadil Tahir untuk mengajak mereka membacakan ikrar dari pemuda Yatofa. Sebelumnya saya minta tolong gunakan jubah pusaka dato, masih ada jubahnya almarhum Tuan Guru Fadil. Tidak muat di saya, sudah pindah ke dia sejak jadi ketua, supaya keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan berkah Tuan Guru Fadil, karena apa yang ada hari ini saya boleh katakan semua adalah berkat Tuan Guru Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang muliakan, yang tiang hormati, Abah tiang, Guru tiang, Tuan Muhammad Fadli wa Tahir, Dato tiang, Tuan Guru Haji Rusdan Bakri, yang saya muliakan Gubernur NTB Bapak Dr. Zulkifli Mansah serta Ibu, Bapak-bapak tiang, semoton-moton tiang, alumni Yatofa. Tiang akan membacakan ikrar niki ampure. Cuma saat perut pastian ini saat yang baca dua telu ya kayun baca tang tunas apakah bacaan bareng-bareng atau ndek nih tunas saat kayun baca angkat iman ad baca apa ndek ikrar nih angkat iman sambil baca arahan iman baca nih ad baca apa ndek nih sila bismillah nggih. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan secara resmi pengurus pemuda Yatofa, saya Haji Faris Fadli Fadil Tahir mau bertanya kepada saudara-saudara semuanya, bersediakah saudara untuk berikrar di hadapan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren At-Tahiriyah Al-Fadiliyah? Bersedia? Bersedia. Bersedia? Bersedia? Untuk itu ikuti kata-kata saya. Dengan ini saya berikrar. Saya berikrar. Dengan ini saya berikrar di hadapan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sosial At-Tahiriyah Al-Fadiliyah bahwa saya senantiasa senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Setia dan taat kepada keputusan pimpinan Pondok Pesantren At-Tahiriyah Al-Fadiliyah. Tiga. Patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemuda Yatofa. Empat. Bersama-sama
dengan pengurus Pondok Pesantren Yatofa untuk tetap menjaga nama baik Pondok Pesantren Yatofa. 5. Kami berkomitmen untuk tetap menjaga persatuan, keutuhan, dan kekompakan sesama alumni Yatofa. 6. Kami berkomitmen untuk setia dan patuh pada Pondok Pesantren At-Tahiriyah Al-Fadiliyah. Demikian ikrar kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abah berkenan menyematkan pin pemuda Yatofa untuk pemuda Yatofa akan diwakili oleh Ketua Pemuda Yatofa. Terima kasih kami haturkan kepada Mukarram Ayahanda Tuan Guru Ahmad Fadli Fadil Tahir dan kepada seluruh pemuda Yatofa yang sudah disematkan, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami mohon saran, bimbingan dari ayahanda kita semua, guru besar kita semua, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Fadli Fadil Tahir, kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Saat yang hormati Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ruslan Bakri hafizahullah, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Ibu Niken yang saya cintai dan saya hormati, para pemuda Yatofa, baik yang muda secara fisik umur maupun yang hanya muda dengan semangatnya saja yang saya cintai. Lebih ini sawah tawa-tawa ini milik tamer. Singkatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, sejak beberapa minggu bahkan mungkin sebelum Ramadan, anak-anak tiang, anak jarin tiang datang meminta izin ataupun restu untuk berkontribusi, untuk berkiprah, mengambil andil peran di Yatofa niki tiang
sangat haru, sudah barang tentu mensyukuri nikmat Allah atas tergugahnya mereka. Betul memang, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kata Allah. Untuk menarik hati simpati siapapun juga dengan mengandalkan materi ataupun uang, tidak akan pernah orang bersimpati karena uang ataupun karena harta benda. Walakin Allah allafa bainahum, hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menerapkan, memberikan rasa ulfah, saling sayang, saling kangen, saling tunah satu sama lain. Kadang kita coba-coba memantas-mantaskan, harusnya si A lebih pantas saling membela satu sama lain dengan si B, tapi kadangkala si Z lebih dekat daripada si S misalnya. Maaf, itulah contoh ulfah yang terjadi. Hari ini luar biasa haru syukur tiang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya melihat secara zahiriah semangat yang muncul daripada yang hadir, semangat berikrarnya. Coba tiang amati tadi ada saja rimut-rimut, tapi tiang husnuzan bahwa pelunggu sami sida pada selapu dan semua yang hadir adalah sejalan, sekemauan, sekeinginan ataupun searah dengan apa yang akan menjadi konsep ataupun garis yang akan dilewati oleh pemuda Yatofa ke depan. Sekali lagi terima kasih atas semua rencana sumbangsih kalian, yang mana jujur selama 34 tahun saya mengemban tugas setelah meninggalnya almarhumillah Tuan Guru Fadil Tahir rahimahullah, saya belum pernah mau merepotkan, menyibukkan kalian. Dikuah perepotem selama 34 tahun, mau haul, mau apapun kegiatan kita, kami jalan dan malu, bahkan tidak pernah terpikir untuk membebani orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, di penggalan hadis itu adalah wala takunu kallan 'alan nas, janganlah hidup menjadi beban daripada orang lain. Itu pula kepada Bapak Gubernur, walaupun seakrab ini saya, hubungan pribadi saya dengan beliau, tapi belum pernah saya majukan satu lembar surat pun permohonan hibah dan lain sebagainya. Karena apa? Saya dalam meniti jenjang kehidupan saya selalu menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah membagikan sesuatu, mengantarkan sesuatu kepada kami, kami tak pernah tolak, tapi pantang untuk namanya yang ngending macam lain. Itulah selama sekian tahun, dan saya bersyukur alhamdulillah melet memang lagu maaf ndek kewah bele ya repotang si daripada. Sudah barang tentu komitmen tadi 6 macam yang diikrarkan, jelas saya akan coba-coba merencanakan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret ke depan. Namun sebelumnya mohon kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, walaupun beliau di penghujung masa jabatannya, kiranya beliau berkenan untuk menjadi bagian yang akan membina pemuda Yatofa ke depannya, baik pembinaan yang menyangkut masalah ekonomi dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang doktor tamatan luar negeri, wawasan beliau sangat luas,
kami sangat butuh bimbingan Bapak Gubernur kepada semua generasi muda ini. Mudah-mudahan beliau berkenan, nanti beliau akan sampaikan. Berembih ya tunas Raden milu jadi pembina, ya, bukan karena jabatannya, sebab betutu pribadi beliau, pribadi Dr. Zul. Mari, ini adalah amanat Allah untuk kita yang tua. Mereka telah berkomitmen, telah berikrar untuk berbuat demi kepentingan yayasan ini. Jangan lupa, kepentingan yayasan Yatopa tidak pernah berpikir untuk memperkaya ketuanya, pengurusnya. Nonsen, tidak ada arah ke arah itu. Membantu Yatopa berarti membantu umat masyarakat, kepentingan orang banyak. Nah, saya berharap apa yang tadi sudah kita lewati, jangan hanya panas-panas tain manok, lemak lat mutelang cerita. Awas, ingat, lamun tak kena mati, Allah Ta'ala saya tahu menggah kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Besar, sangat amat murka Allah kepada siapapun yang ucapan ujarannya unikanen berbeda dengan perbuatannya. Karena sekali yang mati selabu apa pendek sandik mati lakaran angkat timah mu angkat kaki sekalian. Butuh ikatan, butuh pada saling getang, saling tali satu sama lain. Pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Kita pegang ayat tersebut, Allah perintahkan kita untuk senantiasa saling mengikat dengan talinya Allah. Dek apa ya tali ini non kadu ya dan balung. Bihablillah, dengan agamanya Allah. Ikatan kita adalah selalu dalam garis agama, tali agama Allah. Antuhibba fillah wa tubghidha fillah. Ani apa deman, mari deman karena Allah. Lamuk salah tak tianam haram mati pasal norma balai. Nah, perintah tiang yang pati niki tolong bentuk ikatan sak kira-kira arah manfaat. Dalam bahasa bodak terkedaran syirkah ta'awuniyah, bahasa batan cooperation, kanak bodak ngeras kena kooperasi. Saya perintahkan kepada kalian untuk membentuk wadah kooperasi atau koperasi. Mana-mana nak 50.000 sebulan ada pada kumpulan dari kalian, dikelola oleh kalian dan untuk kalian, bukan untuk saya. Mau nggak? Kali-sekali santai milih jadi kumpulan tembik daripada mi apa dia kepeng juk macam-macam lain lah pada perlu butuh. Kenapa ndak membuat kelompok searak makin niki? Laporan yang dapat cerita sudah 3.000-an. Kalau 3.000 niki berkumpul dengan 50.000 sebulan, mungkin akan kumpul dalam sebulan kurang lebih karo belah juta. Dalam setahun sama dengan sekian miliar. Lagu dendik nom pada nama menyinggak dulu. Berikan kesempatan kepada koperasi untuk berkembang dulu di tahun pertama. Itu dikelola oleh kalian, ya, dari kalian, oleh kalian, dan untuk kalian, bukan untuk saya. Karena makin banyak terkumpul uang itu makin mudah. Dan saya mohon kepada Pak Kadian dan kawan-kawan, ada 16 gengnya Pak Kadian itu juga jadi anggota kehormatan nanti. Nggih, Pak Kadian itu kepala SMA lagu jadi anak jari tiang, nggih, pemuda ya atau Pak pembina
Mudah-mudahan beliau berkenan nanti ya. Oke, mohon dilaksanakan dan jangan ditawar-tawar. Kembali ada searah ikatan rutin. Bilang tahun sekali setahun halal bihalalkah istilahnya, taut kumpul marak meni mut hitung sekalian jadi rapat anggota tahunan RAT-nya. Badek-badek lamun kompak kencem 3.000 seni mungkin SHU istilah sisa hasil usaha nggih dalam setahun. Apakah model ada searah gamaruan semangatan ya pada saling tolong undin kena ontan saya mau umrah si kepeng hasil selapul. Kalau di jamaah itu uang aslinya mereka iurannya tekadusin pada umrah mara arisan. Lamun alumni saya harapkan jasa uang kelebihan kepeng senulah kita gunakan untuk simpada umrah teundi sekali setahun tiap halal bihalal. Badek-badek aja an mai meres mai manget. Apa kena bekopok? Hah? Jadi mulai besok didata dulu. Untuk sementara, maaf, ada yang di bawah kontrol tiang awasin pertama untuk ketua koperasi pemuda ya topa. Memang ketua koperasi yayasan antara koptopan itu subunitnya atau bagiannya adalah koperasi pemuda ya topa. Lebih banyak kepada simpan pinjam kepeng itu pada selaput ile itu dikelola itu untuk kepentingan itu selaput. Berikan kesempatan agar tidak berpolemik macam-macam, saya perintahkan anak tiang Azwar Fadli jadi ketua sementara sambil laun di backup oleh manajer-manajer yang ahli mengelola keuangan niki. Nanti kita bantu kepada Pak Guntur dan lain sebagainya. Berembe siap? Separuh kena siap. Coba sak mili mati angkat timen, sandi angkat kaki. Jari pihak persatuan syirkah ta'awuniyah, itu bahasa Arabnya, koperasi ataupun lembaga kerjasama barang-barang pegawaian saling tolong saling bantu. Kenapa? Perintah tolong menolong itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dua macam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan kita ta'awun lidana lari dan ridwan nas, litana lari dan nas 'alal birri waridallah 'alat taqwa. Mudah-mudahan gama ada saling bantu saling tolong dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin ya. Mau ingat jangan pernah lain raos lain pegawaian. Kenapa? Brandnya, capnya, temerek si Allah taala salain raos lain pegawaian adalah orang itu seperti sebutan dalam Al-Qur'an terkena munafik. Munafik. Milih menjadi munafik. Jadi haji munafik. Nauzubillah min ustaz munafik. Nauzubillah min dzalik. Dalam neraka soal istilah tiang fidarkil asfali tuli empi neraka dan tergolok dengan sak munafik. Wal iyadzubillah. Ayatul munafiqi thalathun, telu macam keluik tanda-tanda dengan munafik. Idza haddasa kadzaba. Samuri bini Nina, teduk juluk. Dan dengan munafik lemak. Lamun ngeraos lekak. Idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara banyakkan bohong dan dustanya dan lekaknya. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa.
Nabi kan mana? Lamun berjanji piwal ingkar janji. Sakatalu wa idza tumina khana. Tatkala diberikan amanat, khianat terhadap amanat itu. Nah makanya ini juga jangan sampai ada di antara kita yang dicap munafik oleh Allah. Kelasnya munafik itu jauh lebih rendah, lebih tinggi dibandingkan dengan orang kafir. Dengan sakruan doang zahirin solah lagu kelampan dionya wal iyazubillah. Sekali lagi yang berketuan berembe yang pada kompak patuh dengan kebersamaan niki diikat secara materi, bukan ikatan sumbangan nih, tapi ikatan kepeng barang-barang. Buatlah lembaga niki adim samolah saling tolong saling bantu. Mudah-mudahan Allah ridai dan bermanfaat untuk kalian semua, bukan untuk saya. Yayasan tidak minta bagian dari niki. Sa penting adim tulen-tulen dari Pemuda Yatofa, dikelola oleh Pemuda Yatofa untuk Pemuda Yatofa. Siap? Sekali siap? Mu kompak-kompak, patuh-patuh di darat andelang. Apapun kita, apa-apa jadi ustaz, tuan guru, jadi polisi, jadi pengacara, jadi pegawai negeri, itu pada ni nara lalu terbanding seruan dengan salainan. Andalan kita adalah alaikum bil jamaah, kuatkanlah kebersamaan kita. Fa inna yadallah alal jamaah, pertolongan Allah akan didapatkan oleh orang yang kompak bersatu berjamaah. Kenyakan saya pasang patok, almarhum Abah dulu sebelum meninggal sebulan memasang patok. Ini tanahnya orang dulu, bukan tanah kita. Yang ini dari rumah sakit ke selat utaranya kita tanah dengan lek. Sebulan sebelum meninggal menpasang patok beliau. Saya anggap perintah kepada tiang. Alhamdulillah berkat inayah pertolongan Allah, 5 atau 6 tahun kemudian tanah yang dipatok beliau masuk jadi aset yayasannya ki. Layak 3 hektar, makin ki balu hektar lebih. Dan bukan tiang yang mewakaf, walaupun tiang yang beli, tiang ikrarkan wakaf Tuan Guru Fadil, bukan wakaf tiang. Laku dia masalah. Laku tiang balik nyodok, kini balik tiang, balik wakaf. Almarhum Tuan Guru Fadil mencantumkan dalam akte notaris yang dibuat tahun 79, salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu dalam akte notarisnya adalah mendirikan rumah sakit tahun 79. Beliau meninggal 89, rumah sakit beri 99. Akte itu baru saya baca tahun 2009. Ampuk ketahuan tan perintah beliau adalah tahun 2000 siwak tak buka akte ni. Maka semai nak lancar berkat Tuan Guru Fadil ni tiangnya bang. Terkenek jogang pihak rumah sakit li bodak lah. Saya banyak kemas perwat jog bodak. Nih. Dan prinsip tiang, maaf, menggantikan Tuan Guru Fadil dulu Pak Gubernur, biar Pak Gubernur juga memaklumi kondisi yayasan ini. 14 Desember tahun 89 beliau meninggal. Tiba-tiba saya dilantik pas hari Natal tanggal 25 Desember tahun yang sama 89 menjadi pengganti beliau Tuan Guru Fadil. Takut sekali disebut Tuan Guru, nikbani disebut Tuan Guru, sampai bersyarat di jamaah kalau panggil Haji Fadli dengan sebutan Tuan Guru tolong barengi dengan doa. Karena apa? Belum layak. Dari dulu sampai hari ini lamu kiat tukur ilmu tiang tuh bawa lampak lain Tuan Guru tak ilmu tiang si bawa rendah. Pendidikan formal alhamdulillah saya S2 Pak Gubernur, SD di Bodak, SMP Limantang nggak tamat, hanya itu dari ijazah. Untuk menjadi ahli ilmu jauh di bawah standar. Sejak itulah
yang tanamkan dalam diri yang bahwa untuk menjadi ahli ilmu pesimis tidak ada harapan, menjadi ahli ibadah keluwih beban tadean, repot rungu anak yatim padahang utang ndek wah putih sempat dengan angkat tasbih tiang, mohon maaf Pak Gubernur, tasbih saya pakai di sini atau di kalung, ndek wah hitung dua kadung nih, nggak pernah pakai tasbih sebenarnya, nggak sempat. Ibadah tiang paling kecil, paling rendah di mana? Harapan cuma satu, ada khairun nas anfa'un nas, arah kontribusi manfaat untuk orang lain. Hanya itu yang saya kejar. Alhamdulillah, meyakinkan kita semua bahwa tatkala kita berorientasi untuk kepentingan orang banyak, maka hampir pasti Allah akan berikan kita. Ndek wah berpikir untuk pribadi intiah. Jadi ada yang jelas nikilah ruang keadaan. Alhamdulillah barang-barang pemuda niki harus betul-betul ingat ayat niki, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang punya kontribusi manfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan gamak pemuda ya topa yang makin niki Allah berikan taufik, hidayah, inayah untuk memberikan kontribusi manfaat untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dua permohonan kepada Pak Gubernur. Kalau yang tadi masalah hibah ajit yang mohon bukan saya Pak Gubernur, itu ketua pemuda tadi yang memohon, saya tidak pernah minta binlah sama Pak Gubernur. Mohon yang pertama Pak Gubernur berkenan untuk menjadi pembina pemuda Yatofah. Makam separuh tepuk tangan, dim setuju? Oh, setuju semua Pak. Dari tunas beliau, walaupun beliau sebentar lagi akan berakhir jabatannya, tapi beliau tetap menjadi pembina pemuda Yatofah. Gih? Saya tidak setuju angkat tangan coba, ada? Alhamdulillah dari semua yang minta Pak Gubernur, mudah-mudahan beliau berkenan nanti. Permohonan kedua, mohon support moral dan bimbingan kepada kita semua, dan mungkin ada nasihat wajangan dalam kesempatan ini kepada beliau, dan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, terutama guru kita, pengasuh pondok yang kita cintai, para tuan guru, para pimpinan yang hadir, juga pimpinan-pimpinan atau kepala sekolah yang hadir. Setiap kali saya datang ke tempat ini, selalu ada yang berubah. Alhamdulillah, di tengah suasana Idul Fitri, halal bihalal, dan reuni akbar ini tentu sebagai pribadi, keluarga dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kita berinteraksi selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, menyakiti perasaan Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua. Dari kalbu kami yang terdalam, mudah-mudahan dimaafkan
untuk kemudian bersinergi bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Hari ini saya datang bersama istri saya Bu Niken dan suasananya agak lain. Ini atap pondok kita ini sekarang warnanya sudah biru. Betulan. Ini warnanya sudah biru. Baju pengurus pemuda Yatofa pun biru juga. Mudah-mudahan biru itu menandakan kesejukan, kemandirian, dan kesejahteraan. Tadi kami ditawari untuk menjadi Dewan Pembina Pemuda Yatofa. Dan insya Allah dengan segala kerendahan hati dan kemampuan sedikit yang kami miliki, insya Allah kami dengan senang hati menerima untuk menjadi Dewan Pembina Pemuda Yatofa. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa berkontribusi untuk yayasan dan pondok kita dan Pemuda Yatofa pada khususnya. Kepada Pemuda Yatofa, nasihat dan saran saya mungkin sebagai pembina yang baru. Pertama, taat dan berbaktilah pada orang tua. Ini kelihatan gampang, tapi dalam prakteknya tidak mudah. Hanya anak muda yang dekat dengan Allah, hanya anak muda yang dibasuh oleh ketakwaan yang mampu mengabdi pada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah menancapkan rasa cinta, sayang itu pada orang tua, kadang-kadang bukan pada anak-anaknya. Orang tua rela melepuh tangannya, bermandi keringat, bahkan air mata, tanpa pamrih apapun, yang penting anak-anaknya bahagia. Tapi perasaan seperti itu tidak gampang hinggap di hati anak-anak muda. Di Jepang ada tradisi supaya tidak merepotkan anak-anaknya, Tuan Guru. Biasanya kalau ada orang tua yang sudah tidak bisa jalan, merepotkan, maka dibawa ke tengah hutan, digendong oleh anaknya, dibawa ke tengah hutan dalam sekali sampai dia tidak mungkin kembali untuk kemudian ditinggal sampai mati di sana. Nah, satu saat ketika ibunya ini sudah tidak bisa jalan, tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, anaknya ini segera menyiapkan gendongan, Tuan Guru, membawa orang tuanya ke hutan. Tapi mungkin karena dia sudah tahu maksud anaknya ini, dia punya firasat, dan makin lama makin jauh anak ini jalan ke dalam hutan. Ibu ini tidak pernah diam di dalam gendongannya sambil memetik dahan kiri kanan sepanjang jalan, sehingga ketika jauh ke dalam, anaknya mulai mengatakan, "Ibu, kenapa tidak bisa diam? Kenapa harus memetik dahan-dahan sampai kita jauh masuk ke hutan?" Sambil berurai air mata, ibunya ini mengatakan, "Anak, saya terpaksa dengan segala keterbatasan fisik yang saya miliki memotong setiap dahan ini supaya ketika engkau kembali pulang nanti engkau tidak tersesat di jalan." Dia tahu betul bahwa dia akan dibuang oleh anaknya di dalam hutan, tapi hati dan kasih sayang orang tuanya tetap memikirkan, walaupun dia dibuang, mudah-mudahan anaknya ini tidak akan tersesat pulang kembali. Nah, jadi Pemuda Yatofa tidak ada gunanya pekerjaannya mentereng, jabatannya tinggi, uangnya banyak, tapi kita abai dan tidak memperdulikan kedua orang tua kita. Ini momentum halal bihalal, masih ada suasana Idul Fitri,
yang pertama kita lakukan adalah menghadirkan kebahagiaan di penghujung usia orang tua kita. Kemarin terakhir Tuan Guru, saya membaca dan melihat di sosial media ada orang tua yang sama, yang karena sudah tidak bisa berbicara, sering sakit-sakitan, tidak bisa mengganti popoknya sendiri, sama anak, dia punya istri, punya anak 2 gitu. Jadi ibunya dikasih makan tidak lagi bersama mereka, tapi di pojok ruangan, supaya tidak mengganggu suami istri dan anak-anaknya. Nah akhirnya anak kecil, anaknya ini karena melihat contoh begitu, ketika dia menggambar, dia gambar meja kecil ditaruh di pojok ruangan, terus dikatakan sama orang tua, apa yang kamu lakukan? Saya sedang menggambar meja kecil supaya kalau bapak tua nanti, ibu tua nanti, saya akan taruh di pojok ruangan sebagaimana bapak dan ibu memperlakukan nenek dan kakek kita. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya ayah dan ibunya menangis, memeluk anaknya dan menyadari kesalahannya, kemudian mengajak ibunya kembali bercengkrama dengan penuh kehangatan di meja makan. Saya tidak mau kasih nasihat panjang-panjang, mudah-mudahan kita pemuda ini dilembutkan hatinya oleh Allah untuk tetap istiqomah di dalam dakwah dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sangat hormati abah kita, guru kita ini, ide-idenya selalu di luar kebiasaan. Nah ini tentang koperasi. Nah ini saya akan minta OJK sebagai institusi yang punya kapasitas untuk membantu nanti, begitu juga dinas koperasi kita. Mudah-mudahan ini nanti jadi contoh sukses untuk pondok pesantren di seluruh Nusa Tenggara Barat ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita siapkan semangat kita. Pemuda ya Tofa, saya Tofa, santri ya Topa, sayang ya Topa. Terima kasih kami ucapkan yang tak terhingga kepada abah kami dan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansa SMSC. Intinya dari apa yang beliau sampaikan adalah, nak pulang bawa anak cucuku ke Yatofa. Terima kasih sekali lagi, berikan aplaus yang luar biasa untuk guru-guru besar kita. Selanjutnya mohon berkenan kita foto bersama. Mohon izin Abah, Bapak Gubernur, untuk kita foto bersama dengan seluruh jamaah. Mungkin seluruh jamaah boleh berdiri. Oh, mohon maaf, duduk aja. Mohon izin. Siap, duduk aja, melinggih sila. Nanti Gubernur sama Tuan Guru dan mohon izin para tamu undangan, Umi izin kita foto bareng, sila. Pemuda Yatofa silakan berada di sebelah kiri.